Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kembali pelajaran kita masih seputar perang Tabuk. Yang mana pada pertemuan terakhir kita membahas Nabi memakan keju, ya, buatan Persia. Kemudian kisah Khalid bin Walid diutus oleh Nabi ke daerah Dumatul Jandal untuk menangkap atau menyerang Ukaidir bin Abdul Malik, yang mana dia adalah seorang laki-laki yang suka berburu sapi-sapi liar. Lalu dia memberikan, setelah ditangkap, ya, dia sepakat untuk membayar upeti. Kemudian dia menghadiahkan kepada Nabi begal dan juga sutra murni, ya, yang mana tenunnya tadi terbuat dari emas. Maka para sahabat takjub dengan baju tersebut. Kemudian Nabi katakan, sungguhnya serbet atau waslapnya Sa'ad bin Mu'az di surga jauh lebih bagus daripada baju sutra ini. Sudah, Pak. Baik, kita masuk ke kisah berikutnya. Dan ini adalah kisah terakhir yang terjadi selama penantian Nabi 20 hari menunggu kedatangan prajurit Romawi. Yakni kisah Zul Bijadain atau Zul Bajadain. Abdullah Zul Bijadain namanya. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, ia berkata, "Qumtu min jawfil lail wa ana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk." Suatu malam aku keluar, aku berkeliling-keliling di tenda-tenda prajurit kaum muslimin dalam rangka patroli, yang mana pada waktu itu aku berangkat bersama Rasulullah pada perang Tabuk. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ra'aitu sya'latan minan nari fi nahiyatil askar." Ya, aku melihat ada api yang menyala. Ya, ada api unggun kecil yang menyala di balik semak pepohonan. Fa'atbat'aha liyanzur ilaiha. Maka aku ikuti arah api tadi untuk memeriksa apa yang terjadi di situ. Kok ada api?
Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar. Maka ternyata aku dapati, ya, di api tadi, di dekat api tadi, ternyata ada di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Bakar dan ada Umar. Wa idza Abdullah Zulbijadain al-Muzanni qad mata. Ternyata, ya, di situ Nabi, Abu Bakar dan Umar sedang mengurus jenazahnya Abdullah Zulbijadain yang barusan saja wafat. Yang barusan saja wafat. Wa idahum qad hafirulah. Lalu Abu Bakar dan Umar mengangkat jenazah tadi dan menyodorkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amma Rasulullah yadliyanihi ilaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar dan Umar, "Ayo turunkan sini jenazahnya." Berarti yang masuk ke liang lahat siapa? Rasulullah. Abu Bakar dan Umar dari atas, ya. Jadi Nabi meminta kepada Abu Bakar dan Umar untuk menurunkan jenazah tadi. Nabi berada di bawah. Maka setelah jenazah tadi diturunkan kepada Nabi, ya, maka Nabi bersabda, Allahumma inni amsitu radiyan anhu. Ya Allah, sesungguhnya aku telah ridha kepada Abdullah Zulbijadain ini, fardu anhu, maka ridhoilah ia. Jadi Nabi mendoakan Zulbijadain yang beliau masukkan ke liang lahat. Apa kata beliau? Allahumma inni amsitu radiyan anhu. Ya Allah, sungguh aku telah ridha kepada Abdullah Zulbijadain, fardu anhu, maka ridhoilah ia ya Allah. Faqala Abdullah bin Mas'ud, maka Abdullah bin Mas'ud yang mendengar doa Nabi ini, ia berkata, ya laitani kuntu sahibul hafrah. Seandainya aku yang dikuburkan tadi, duhai kiranya akulah jenazah yang dibopong oleh Abu Bakar dan Umar itu, lalu dibawa oleh Nabi ke liang lahat. Lalu Nabi mendoakan untukku kepada Allah, ya Allah ridhoilah Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud berharap apa? Dia yang menjadi jenazahnya. Kenapa? Apakah karena Ibnu Mas'ud ini nggak tahan hidup miskin terus pengen mati? Ataukah Ibnu Mas'ud ini sakit keras, nggak sembuh-sembuh sehingga pengen mati? Tidak. Yang diucapkan Ibnu Mas'ud ini adalah ucapan hasil dari keimanan, hasil dari keyakinan betapa bahagianya jenazah yang mengangkat jenazahnya selevel Abu Bakar dan Umar, yang memasukkannya ke liang lahat selevel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum dimasukkan tanah tadi, didoakan pula oleh Nabi, ya Allah aku telah meridainya, maka ridailah ia. Ini yang bikin Ibnu Mas'ud itu cemburu. Dia bukan pengen sekedar mati, tapi yang diinginkan
siapa yang mengurus jenazahnya, siapa yang menguburkannya, dan setelah dikubur siapa yang mendoakannya. Ibnu Mas'ud seolah-olah mengajarkan kepada kita bahwa jadi manusia, jadi seorang muslim, tidak melulu berpikir gimana caranya hidup enak, nggak melulu berpikir gimana caranya hidup layak, tapi lebih daripada itu, seorang muslim dia berpikir gimana caranya supaya saya mati dengan layak. Gimana supaya akhir hidup saya sesuatu yang nikmat. Siapa yang mengurus jenazah saya? Siapa yang membopong jenazah saya? Siapa yang memasukkan saya ke liang lahat? Siapa yang mensolatkan saya? Siapa yang mendoakan saya? Itu harus difikirkan. Enggak semata-mata aku harus punya apa, aku belum pergi kemana, resto mana yang mau aku kunjungi, bukan. Itu yang kita harapkan. Siapa nanti yang memandikan jenazah kita? Siapa? Siapa yang mengurus jenazah kita? Siapa imam sholat jenazah kita? Siapa makmum-makmum yang mensolatkan jenazah kita? Siapa yang menangisi kepergian kita? Siapa yang mendoakan ampunan dosa untuk kita? Itu kita pikirkan. Makanya dikisahkan dalam banyak riwayat, para salafun as-saleh, orang-orang saleh terdahulu, mereka itu masih hidup segar, tidak ada tanda-tanda kematian, namun mereka sudah punya wasiat-wasiat. Nanti kalau aku mati, yang memandikanku adalah si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Kalau tidak ada penggantinya ini, si fulan, si fulan, si fulan. Lalu nanti yang mensolatkanku imamnya adalah si fulan. Kalau tidak ada si fulan, kalau tidak ada si fulan. Dan yang memasukkanku ke liang lahat, aku berharap adalah si fulan dan si fulan dan si fulan. Disebutkan nama-nama mereka. Kenapa? Kan dalam sebuah riwayat, meskipun sanadnya dipersiskan para ulama, namun ibrahnya bisa kita ambil. Kita itu tergantung siapa yang mengantarkan kita ketika kita mati. Kualitas kita bukan diukur siapa yang dekat kita ketika kita masih hidup. Kualitas kita baru ketahuan siapa yang mengantarkan kematian kita, siapa yang mengantarkan jenazah kita. Makanya dalam catatan sejarah ada dua tokoh besar Islam yang wafat negeri tutup 2-3 hari, enggak bisa sholat di masjid karena jalanan kebak. Jadi yang sudah kadung masuk masjid sholat zuhur enggak bisa keluar, mau pulang enggak bisa, nunggu sampai selesai sholat asar. Selesai sholat asar mau pulang ke rumah enggak bisa, nunggu sampai sholat maghrib, baru bisa pulang selepas isya. Itu pun desak-desak. Dua tokoh. Yang pertama Imam Ahmad bin Hanbal, yang kedua Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wafat mereka berkualitas. Sekarang coba ditimbang-timbang. Kalau modelan kita seperti ini, besok mati, ini siapa yang ngurus kita? Besok mati,
Siapa yang jadi imam sholat jenazah kita? Siapa yang membopong jenazah kita dari permukaan tanah ke liang lahat? Siapa yang menampung jenazah kita ketika hendak dimasukkan ke liang lahat? Siapa pula yang mendoakan kita kelak? Jadi Ibnu Mas'ud bukan sekedar pengen mati, nggak boleh. Tapi yang diinginkan Ibnu Mas'ud, matiku seperti apa? Ya, ini kisahnya, kisah kematiannya Abdullah Zul Bijadain. Kenapa dia digelari Zul Bijadain? Ada sebabnya. Dia ini aslinya anak orang kaya. Ya hampir selevel lah dengan Mus'ab bin Umair dalam hal anak mamanya. Ya. Nah, ketika dia sudah mendengar wahyu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mendengar langsung dari lisan Mus'ab, teman dekatnya ini, apa yang disampaikan Nabi, dia tertarik. Maka dia berkata kepada keluarganya, "Pak, Bu, uncle, auntie, paman, Pak D, bule, saya pengen masuk Islam." Jarak dari kampung dia ke Madinah itu sekitar 29 kilo, 32 kilo lah kurang lebih. Maka keluarganya marah gitu ya. Kamu kalau berani-berani ikut agamanya si Muhammad, ya, kami coret dari kakak. Silakan keluar. Maka dia tetap bertekad ya. Kalau saya nggak diizinkan bertemu Rasulullah, saya mogok makan dan minum. Dia pun mogok makan dan minum. Lalu anggota keluarganya bilang, jangankan mogok makan dan minum, kau mogok nggak berpakaian aja kami nggak peduli. Maka pakaiannya dia diambil semua. Jadi di kamarnya dia ditelanjangi. Kedinginan. Ibunya khawatir. Anakku nggak makan, nggak minum, nggak ada penutup badan. Masuk angin kalau dia mati gimana? Tapi kaumnya tidak bersih, nggak boleh, biarkan. Karena ibunya iba, dia ambil kain ya. Lalu dia berikan kepada Abdullah Zulbajin, anaknya ini. Namanya Abdullah. Dikasih. Lalu Abdullah kemudian membelah kain ini menjadi dua bagian. Yang satu sebagai sarung, yang satu sebagai ridha, persis kayak kain ihram. Ya, satu potong untuk bawahan, satu potong untuk atasan. Lalu dia pun diizinkan keluar dari rumahnya dalam keadaan terusir tentunya. Jalan kaki 30 kilo, cuman pakai 2 helai kain tipis, berjalan menyusuri hutan dan gurun untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala dia sampai di Madinah, Nabi berdiri menyambutnya. Belum pernah Nabi menyambut dengan kedatangan seseorang dengan berdiri. Nabi sambut. Lalu Nabi berkata apa? Hadza Abdullah. Inilah Abdullah Zul Bijadain, pemilik 2 kain. Itu gelarnya dari Nabi. Ya. Nah, dia masuk Islam meninggalkan segala pernak-pernik dunianya. Ya, ini kisah Abdullah Zul Bijadain. Dan ini adalah kisah terakhir, sebagaimana saya katakan tadi, kisah terakhir di hari yang ke-19. Hari ke-20 Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin, prajurit-prajurit untuk bersiap-siap, packing kembali. Kita mau kembali ke Madinah. Nah, tatkala berjalan, ya, perjalanan pulang ini tidak banyak kejadian yang terjadi selama perjalanan pulang. Namun ada 1-2 kisah yang bisa kita ceritakan. Ketika pulang ini,
Nabi SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Kunna ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk." Aku pernah membersamai Nabi perang Tabuk. Faqala, dalam perjalanan pulang Nabi berkata, "Inna bil Madinati," sesungguhnya di kota Madinah, "la rijalan masirtum masiran." Jadi ada beberapa orang laki-laki di Madinah yang mereka tidak berjalan di jalanan yang kita lalui hari ini. Ya. Wala qata'tum wadiyan, dan mereka juga tidak melewati lembah sebagaimana lembah yang kita lewati sekarang. Illa kanu ma'akum habasumul marad, mereka tertinggal dari kita karena mereka sakit dan ada uzur yang lain. Walakin, akan tetapi kata Nabi, hum syarikukum fil ajri, mereka bersekutu, artinya mereka mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang kalian dapat. Kata Nabi tadi gimana? Di Madinah ada orang-orang yang tertinggal, enggak bisa ikut kita jihad. Mereka tidak melewati jalan yang kita lalui, tidak melewati lembah yang kita lalui karena terhalang uzur. Namun mereka sama dengan kita dalam hal pahala, padahal tidak ikut berangkat jihad, tapi pahalanya sama. Dalam riwayat yang lain, ya, dari sahabat Anas bin Malik, ia berkata, "Raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami pulang dari perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bersabda, "Inna aqwaman khalfana bil Madinah." Sesungguhnya ada laki-laki yang tertinggal dari kita di kota Madinah, enggak ikut kita jihad, enggak ikut kita perang. Ma salakana syi'ban wala wadiyan, mereka enggak juga melewati jalan yang kita lalui, tidak juga menuruni lembah yang kita turuni. Illa wahum ma'nan fihi hasibuhumul uzur. Ya, mereka karena ada uzur syar'i, pahala yang mereka dapatkan sama dengan yang kita peroleh. Nah, ini tanpa beramal tapi dapat apa? Dapat pahala. Kok bisa? Tidak beramal tapi dapat pahala. Kok bisa? Nah, sekarang kita belajar konsep niat ya. Tidak beramal tapi dapat pahala. Gimana itu ceritanya? Tadi kata Nabi apa? Di Madinah ada laki-laki yang uzur syar'i, terkena uzur syar'i. Tidak ikut jihad tapi dapat pahala jihad. Dari mana ini bersumber? Jawabannya dari kekuatan sebuah niat. Satu. Yang kedua, dari kebiasaan amal. Dua faktor. Tidak beramal tapi dapat pahala, ngalir terus. Padahal tidak beramal. Kenapa? Yang pertama, kekuatan
niat. Yang kedua, kebiasaan amal. Kita bahas dulu yang pertama, kekuatan niat. Antara niat dan amal. Lalu hasilnya. Ada orang yang berniat dan beramal dan berhasil bagus. Siapa mereka? Niatnya bagus, amalnya lurus, hasilnya pahala. Dah. Ada orang yang niatnya bagus tapi amalnya enggak. Berhasil enggak? Tidak. Apa contohnya? Niatnya bagus tapi amalnya itu enggak bagus. Apa contohnya? Mencuri dengan niatan untuk sedekah, korupsi dengan niatan untuk niatnya bagus, bagus tujuannya, tapi amalnya tak bagus. Maka hasilnya ya nggak bagus dong. Orang yang ketiga, amalnya bagus tapi niatnya tak bagus. Amalnya bagus nih, tapi niat yang tak bagus. Contohnya apa? Dia sengaja baca Quran dengan kenceng supaya ukhti-ukhti di belakang terpukau. Tadinya baca Qurannya biasa-biasa aja ya kan. Tiba-tiba ada 5-6 orang ukhti berbicara, dia ketawa ketiwi. Kamu calon imam idaman kamu seperti apa? Kalau aku yang penting baca Al-Qurannya bagus. Wah, langsung dia setel Syekh Surim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhwat yang sedang ngobrol belakang, itu siapa yang baca imam ya? Masya Allah. Ini amalnya kan baca Quran ya kan? Bagus, tapi niatnya yang nggak bagus. Resultnya apa? Nggak bagus. Yang terakhir gimana? Wah, ini sih bosok lagi. Wes niatnya rusak, amalnya juga rusak. Makanya ini rusak pangkat 2. Dia nyolong dengan niatan mau ngeslot. Dia mencuri supaya untuk beli sabu-sabu. Ini rusak kuadrat ini. Wes niatnya rusak, amalnya juga rusak. Pertanyaan saya, kita minimal yang mana? Enggak ada. Yang ada kita harusnya. Enggak ada minimalnya, tapi harusnya niatnya ya harus bagus, amalnya juga bagus. Sebab apa? Percuma kalau amalnya bagus, tapi niatnya enggak bagus. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata apa? Tidak serta-merta orang yang sholat di belakang imam yang sama, di masjid yang sama, sholat yang sama, lalu satu shaf itu mendapatkan pahala yang sama. Belum tentu. Belum tentu. Ya. Ini pentingnya apa? Masalah niat. Nah, kembali ke kekuatan niat tadi. Ini kan orang yang berniat dan beramal. Lalu bagaimana kalau ada orang berniat tapi belum sempat ngamalin? Nah, ini kasusnya kan? Dia berniat tapi belum sempat diamalkan niatnya tadi. Berpahala enggak? Hadis Nabi ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang panjang. Ada orang yang sudah berniat, lalu dia kerjakan sempurna amalnya, bagi dia pahala yang sempurna. Orang yang kedua, orang yang sudah berniat namun terhalang uzur syar'i, maka dia dapat pahala sebagaimana orang yang mengerjakan. Ini keutamaan niat.
Jadi kalau kita tidak bisa menyaingi saudara kita dari sisi amal, setidaknya kita saingi dia dalam sisi niat. Hari ini kita Bapak Ibu belum berangkat haji, kecuali yang sudah. Kalau saya belum, kecuali ada yang mau berangkatkan. Hari ini kita belum berangkat haji. Niatkan dulu. Gak apa-apa. Niat yang benar-benar pengen banget. Berapa waktu lalu saya ada agenda ke Kulon Progo, ketemu dengan seorang bapak-bapak. Dia pedagang kecil gitu ya. Lalu dapat dana pemerintah pembebasan tanah bandara. Udah. Sebelum itu tanah dia itu kan empang ya, murah banget. Ngitungnya bukan per meter harganya berapa, bukan, tapi per kotak gitu ya, per ubin berapa gitu, saking murahnya. Begitu pembebasan bandara, dia pun meledak kaya raya. Apa yang dia lakukan? Dia langsung daftar haji plus. Suami istri 350 kali 2 700 juta. Belum sama kenduri. Wong Jogja, wong Jawa kan ada mangkat kenduri. Oke, kenduri ini 700 juta itu masih kotor, itu belum total. Saya tanya, Pak, jadi sisanya berapa? Ya nggak banyak lagi lah. Saya itu Mas, kata dia, khawatir kayak tetangga saya. Emangnya kenapa Pak? Ada tetangga, bukan tetangga dekat tapi jauh, dapat mendadak kaya. Kagok kan, dapat duit banyak, kagok. Dibelilah 4 mobil. Padahal nggak ada yang bisa nyetir. Kaget gitu kan. Kaget. Akhirnya ya karena masih belajar nyetir, mobilnya akhirnya banyak penyok-penyok. Satu persatu dijual. Karena apa? Karena nggak mikir biaya perawatan mobil. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjut setelah azan ya.
Ya, niat sudah. Ya, niat sudah. Sekarang yang kedua adalah kebiasaan. Nah, para sahabat Nabi yang ada di Madinah tertinggal, tidak ikut perang karena ada uzur. Mereka tidak hanya mendapatkan pahala niat yang sama, tapi mereka juga mendapatkan pahala amal yang sama. Saya ulangi, sahabat-sahabat Nabi yang tertinggal di kota Madinah karena ada uzur, tidak bisa ikut berangkat jihad, entah itu karena nggak punya alat perang, nggak punya kendaraan perang, nggak punya bekal perang, atau memang ditugaskan Nabi menjaga Madinah dan seterusnya, atau karena sakit dan seterusnya, ya. Mereka tidak ikut berangkat jihad, tapi mereka dapat satu, pahala niat jihad. Yang kedua, pahala amal jihad. Jadi sempurna benar pahalanya. Jawabannya kenapa bisa seperti itu? Karena para sahabat Nabi selain mereka berniat benar pengen berangkat jihad, mereka juga terbiasa jihad. Dari sini para ulama membagi dua, ada pahala niat, ada pahala amal. Kapan menjadi pahala niat dan kapan menjadi pahala amal? Jawabannya, menjadi pahala niat jika kita berniat mengerjakan satu amalan yang bukan menjadi kebiasaan kita dan belum pernah kita amalkan. Lalu kita berniat bertekad bulat untuk bisa mengerjakan amal tadi. Qadarullah terhalang uzur syar'i, maka kata para ulama, orang seperti ini dia mendapatkan pahala niat beramal soleh. Yang kedua, orang yang terbiasa mengerjakan satu amal kebaikan, satu ibadah, lalu dia terhalang mengerjakan ibadah tadi, padahal dia terbiasa mengerjakannya rutin, gitu ya. Dia terhalang, nggak bisa dikerjakannya, maka dia satu dapat pahala niat, dua dapat pahala amal. Kondisinya seperti apa? Misal gara-gara sakit, safar, tua. Makanya orang yang ketika sehat terbiasa sholat duha, terbiasa Senin Kamis, terbiasa baca Quran, lalu qadarullah dia sakit, entah itu karena kecelakaan atau sakit atau apapun itu, dia nggak bisa mengerjakan amal-amal yang biasa dia kerjakan di waktu sehat, maka dia tetap mendapatkan pahala yang sama seperti yang dia dapatkan ketika masih sehat. Yang kedua, safar. Orang yang ketika mukim tidak safar terbiasa sholat malam, baca Quran 3 lembar, dan amal ibadah yang lain. Namun karena safar, berat bagi dia untuk mengerjakan amal-amalan tadi dengan jumlah yang sama, lalu dia kurangi atau ada yang dia hilangkan, maka dia tetap mendapatkan pahala yang sama sebagaimana ketika dia masih mukim. 3, ketika masih muda, sakit sudah, safar sudah. Yang ketiga, waktu masih muda. Orang yang ketika masih muda terbiasa majelis ilmu, belajar, mengajar, terbiasa ikut membela dan berpartisipasi dalam kemajuan dakwah Islam, ya, biasa berbakti sosial, biasa berpuasa, biasa berinfak, biasa beramal soleh, biasa baca Quran, macam-macam kebaikan-kebaikan masa muda cukup banyak. Lalu umur dia bertambah tua, fisik dia bertambah lemah, mata dia bertambah rabun, sehingga amal-amal dulu yang biasa dia kerjakan di masa muda mulai satu persatu dia tinggalkan karena fisiknya sudah tidak mendukung.
maka dia tetap dapat pahala sempurna. Allah berfirman di surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu di fase awalnya muda, sehat, waktu lapang, seger. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian tibalah dia memasuki waktu sakit, berat karena safar, ringkih, tua dan sepuh. Maka pahala-pahala mereka itu semua terputus. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang terbiasa masa mudanya, masa lapangnya, masa sehatnya beramal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Pahalanya tetap mengalir. Inilah pentingnya memanfaatkan masa muda dengan ibadah, memanfaatkan masa sehat dengan ibadah, memanfaatkan masa sempat dengan ibadah. Karena apa? Karena kelak akan tiba waktunya kita udah nggak sempat, kita udah nggak kuat, kita udah sakit. Ini keutamaan apa? Orang yang ketika masih muda atau masih sehat atau masih sempat beramal ibadah. Ya, Allah Ta'ala a'lam. Terakhir yaitu ketika Nabi SAW semakin mendekati kota Madinah. Enggak banyak kisahnya ini. Maka Nabi berkata, hadhihi tabah au tayyibah. Inilah tabah tayyibah. Jadi nama lain kota Madinah apa? Tabah atau tayyibah, negeri yang baik. Dan di antara kebaikan kota Madinah, kita dianjurkan untuk meminta kepada Allah agar diwafatkan di kota Madinah. Gimana caranya supaya peluang untuk mati di Madinah lebih besar? Gimana caranya? Sering-sering berangkat ke sana. Nggak bisa kita di Indonesia ini meninggal waktu masih bermaksiat. Pokoknya nanti dimanapun nampak meninggal harus dikuburkan di Madinah. Nggak bisa, nggak bisa. Yang paling mungkin adalah sering-sering berangkat ke sana, supaya ketika mati dimakamkan di sana. Apa keutamaannya? Mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kemudian Nabi melewati Bukit Uhud. Lalu beliau bersabda, "Wa hadza Uhudun wa huwa jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu." Inilah Uhud. Dialah gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya. Ya. Gunung Uhud salah satu benda di surga yang Allah turunkan ke bumi. Ya, demikian kisah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. InsyaAllah pekan berikutnya sudah sampai di kota Madinah ceritanya pekan depan. Dan Nabi, kita akan berkisah bagaimana orang-orang yang tidak berangkat perang meminta uzur kepada Nabi. Ada yang jujur, ada yang ngarang, ada yang dusta, ada yang ketakutan. Ya, subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.